Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai bentuk aljabar untuk kelas 7. Masih bersama Ibu Rahmi. Sebelumnya, kita akan mengenal bentuk aljabar dulu. Ya, apa itu bentuk aljabar? Silakan disimak contoh berikut. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada Ibu Nisa. Ibu Nisa membeli 4 kardus buku dan 8 buah buku. Di mana isi dari kardus ini belum diketahui jumlah buku yang ada di dalamnya. Nah, karena belum diketahui, maka di sini bisa kita misalkan jumlah buku yang ada dalam kardus itu adalah X. Nah, kemudian jika yang ditanyakannya, berapakah jumlah seluruh buku yang dibeli oleh Ibu Nisa? Nah, karena Ibu Nisa tadi membeli 4 kardus buku dan 8 buah buku, masing-masing kardus ini belum diketahui jumlahnya. Dengan asumsi tiap kardus itu jumlah bukunya sama ya. Jadi karena belum diketahui, kita misalkan tadi jumlah buku yang ada di dalamnya adalah X. Karena ada 4 buah kardus, jadi jumlah buku 4 buah kardus itu, satu kardusnya adalah X, jadi 4 dikali X karena ada 4 kardus ditambah dengan 8 buah buku. Nah, jadi total buku tulis yang dibeli oleh Ibu Nisa itu ada 4 dikali X ditambah dengan 8. Nah, permasalahan seperti ini bisa kita sebut sebagai bentuk aljabar. Jadi, bentuk aljabar dari total buku tulis yang dibeli oleh Ibu Nisa itu dapat disajikan menjadi 4X ditambah 8, di mana X tadi menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Nah, dari contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, seperti pada contoh tadi, bentuk aljabar dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh tadi, bisa kita lihat contoh yang lainnya. Yang pertama, umur kakak sama dengan 2 kali umur adik. Nah, di sini ada umur kakak dan umur adik. Kedua-duanya belum kita ketahui berapa. Nah, umur kakak di sini boleh kita misalkan K. Menggunakan huruf K tahun ya. Kemudian umur adik juga belum diketahui, kita misalkan saja menggunakan huruf A. Nah, jadi umur kakak adalah K, umur adik adalah A. Nah, dari permisalan yang sudah kita tuliskan tadi, bisa kita buat bentuk aljabar dari permasalahan di atas. Kan tadi umur kakak sama dengan 2 kali umur adik. Nah, umur kakaknya adalah K, umur adiknya adalah A. Jadi, umur kakak sama dengan, berarti K sama dengan 2 kali umur adik. Umur adiknya adalah A, berarti 2 dikali A. Atau bisa kita tuliskan 2A saja. Karena perkalian tadi boleh kita gantikan dengan titik atau tidak ditulis. Jadi K sama dengan 2A. 2A itu artinya adalah 2 dikali A. Nah, itu contoh yang lainnya. Kemudian berikutnya, Zaid mempunyai 3 buku tulis. Kemudian ibu membelikannya lagi 2 pak buku. Nah, di sini ada unsur yang belum diketahui, yaitu jumlah 1 pak buku. 1 pak buku itu ada berapa buah, belum diketahui. Jadi kita misalkan di sini 1 pak bukunya adalah X.
karena ada 2 Pak, berarti nanti 2 dikali X atau 2X. Nah, maka dari permasalahan ini bisa kita tulis bentuk aljabar dari jumlah buku yang dimiliki Zaid itu adalah 2 pak buku tadi, berarti 1 pak bukunya X, berarti 2 kali X. Kemudian dia sudah mempunyai 3 buku tulis. Jadi 2X ditambah 3. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bentuk aljabar. Dari 2 contoh ini, nah, apakah kalian sudah memahami dengan yang dimaksud bentuk aljabar? Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Dalam aljabar itu ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur aljabar. Apa saja? Yang pertama variabel, yang kedua koefisien, yang ketiga ada istilah konstanta, dan yang keempat ada istilah suku. Mari kita lihat pengertian dari masing-masing unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar berikut. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada contoh bentuk aljabar. 2X dikurang 3Y ditambah 6. Nah, di sini ada istilah tadi variabel. Yang pertama, apa itu variabel? Variabel bisa kalian lihat di sini. Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, jadi sesuatu yang belum diketahui nilainya dengan jelas itu disebut sebagai variabel. Bisa kita tuliskan menggunakan huruf kecil. Dari contoh di atas, ya, yang dimaksud variabel itu adalah X dan Y. Ya, X dan Y itu adalah variabel. Kemudian berikutnya, selain variabel, tadi ada unsur aljabar lainnya yaitu koefisien. Apa itu koefisien? Kita lihat. Nah, koefisien itu adalah angka yang melekat pada variabel. Nah, tadi sudah kita ketahui variabel dari contoh ini adalah X dan Y. Sehingga koefisien dari X itu adalah 2, angka yang ada di depan X atau yang melekat pada X itu adalah 2, dan angka yang melekat pada variabel Y adalah negatif 3. Ingat, tanda di depan angka koefisien itu dibuat ya. Jadi kalau tanda di depannya negatif, berarti negatif koefisiennya. Kalau tanda di depannya positif, berarti koefisiennya positif. Nah, itu koefisien. Kemudian selain variabel dan koefisien, tadi ada unsur aljabar lainnya yaitu konstanta. Apa itu konstanta? Kita lihat. Konstanta itu adalah angka atau bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, dari contoh di atas, ada satu angka yang tidak ada variabelnya yaitu positif 6. Nah, itulah yang dimaksud sebagai konstanta. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk aljabarnya itu tidak ada tulisan angka yang tidak memuat variabel. Misalkan saja 2X dikurang 3Y saja. Maka berapa konstantanya? Nah, berarti konstantanya adalah 0. Seperti itu. Ya, berikutnya unsur aljabar lainnya yaitu suku. Apa itu suku? Nah, sekarang kita lihat di sini dari contoh ini ada 3 sukunya, yaitu 2X dikurang 3Y ditambah 6. Jadi sukunya ada 3, yaitu 2X, negatif 3Y, dan 6. Apa yang dimaksud sebagai suku? Suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, jadi bisa berupa variabel dengan koefisiennya, bisa berupa konstanta. Jadi di sini ada 3 suku. Ya, berikutnya yang namanya suku itu bisa kita bagi menjadi 2 macam. Ada yang dimaksud suku sejenis, ada yang dinamakan suku tidak sejenis. Suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya sama, pangkat variabelnya juga harus sama. Sedangkan suku yang tidak sejenis adalah suku yang variabel dan pangkat dari masing-masing sukunya berbeda. Jadi bisa kita sebut suku sejenis itu
variabelnya sama, pangkat variabelnya juga harus sama. Jadi walaupun variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, misalnya yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya 3, berarti termasuk ke dalam suku yang tidak sejenis. Bisa kalian perhatikan contohnya. Sini ada bentuk aljabar 2x kuadrat ditambah 3y dikurang 4 dikurang 5y ditambah 4x pangkat 2 ditambah 7. Nah, bisa kita perhatikan di sini suku-suku yang sejenis. 2x kuadrat itu dengan 4x kuadrat. Kita lihat di situ variabelnya sama-sama x, kemudian variabelnya berpangkat 2. Berarti bisa kita katakan 2x kuadrat dengan 4x kuadrat itu sejenis. Berikutnya, positif 3y dengan negatif 5y. Ini juga disebut sebagai suku sejenis. Kemudian ada lagi negatif 4 dan positif 7. Ini juga suku sejenis. Nah, dari penjelasan mengenai suku sejenis dan tidak sejenis tadi, coba silakan kalian dijawab. Apakah 3x kuadrat dan 5x adalah dua suku yang sejenis? Nah, kalian perhatikan tadi pengertian suku sejenis apa, suku tidak sejenis apa. Nah, silakan dijawab, kemudian berikan alasannya. Jika sejenis, berikan alasannya. Jika tidak sejenis, juga berikan alasannya. Silakan nanti dijawab di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan ya di kolom khusus jawaban. Kemudian ada soal berikut, sebutkan variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar berikut. 4xy ditambah 3x dikurang 2y ditambah 6 ditambah 5y. Nah, dari situ silakan kalian tentukan variabelnya apa, koefisiennya apa, konstantanya apa, dan sukunya apa. Kemudian setelah itu silakan kalian jawab apakah ada suku yang sejenis. Nah, dari bentuk aljabar tadi, apakah ada suku yang sejenis? Jika ada, silakan kalian sebutkan. Ini juga dijawab di classroom yang sudah Ibu siapkan. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai pengertian dan unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai operasi pada bentuk aljabar. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.